Halo semuanya, mari kita bedah bareng-bareng panduan ringkas yang luar biasa ini. Hari ini kita bakal eksplorasi sebuah teks ikonik yang kalau diterjemahkan itu artinya Bahtera Keselamatan. Coba bayangin, ini tuh kayak buku panduan utama kita, semacam peta navigasi visual yang super detail buat ngebangun ibadah kita dari nol. Panduan ini benar-benar dirancang buat mastiin setiap tindakan spiritual kita itu punya dasar yang kokoh, jelas, dan pastinya sah. Oke, mari kita mulai. Nah, teks klasik yang jadi sumber bedah materi kita hari ini adalah Tarjamah Safinatun Najah, sebuah mahakarya dari Syekh Salim Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Buku ini tuh udah dipelajari lintas generasi loh. Kenapa? Karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyederhanakan hukum-hukum fikih yang kompleks, jadi poin-poin yang sangat logis dan gampang banget dicerna. Biar gampang, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari level makro, pilar iman dan Islam. Terus masuk ke tanda balik, aturan bersuci, jenis najis, sampai puncaknya di level mikro, yaitu syarat dan rukun sholat. Perjalanan bertahap ini bakal bikin aturan yang kelihatannya padat jadi jauh lebih ringan buat dipahami. Oke, bagian pertama, pilar iman dan Islam. Jadi gini, sebelum kita bisa naik ke bahtera ini, kita harus bangun fondasi utamanya dulu. Coba perhatikan baik-baik inti dari kalimat La ilaha illallah. Artinya, tidak ada satupun yang berhak disembah dalam wujud selain Allah. Ini bukan sekedar kata-kata biasa ya. Ini adalah satu kalimat absolut yang mendikte semua hal yang bakal kita bahas hari ini. Ibaratnya, kalimat inilah mesin utama dari bahtera kita. Dan ini tuh dengan sangat brilian ngasih lihat betapa terstrukturnya fondasi kita. Kita punya 5 pilar Islam, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, sampai haji buat yang mampu. Di sisi lain, ada 6 pilar iman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta takdir baik maupun buruk. Sederhananya, ini adalah kerangka baja yang menopang seluruh tindakan spiritual kita. Lanjut ke bagian kedua, tanda balih dan kewajiban. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sih tepatnya aturan-aturan ini mulai wajib buat kita secara pribadi? Menariknya, teks ini ngasih batasan yang sangat sehat dan super jelas lewat penanda fisik dan usia. Ada 3 tanda utamanya. Pertama, mencapai usia 15 tahun buat laki-laki maupun perempuan. Kedua, mengalami mimpi basah di usia 9 tahun. Dan ketiga, keluarnya darah haid di usia 9 tahun khusus untuk perempuan. Nah, di momen inilah status seseorang berubah dan ibadah resmi mulai diwajibkan. Sekarang, bagian ketiga, aturan bersuci dan air. Karena kewajiban udah dimulai, mari kita fokus ke persiapan fisik. Bayangin Anda lagi siap-siap buat ibadah harian. Anda pasti butuh air kan? Tapi tunggu dulu, gak semua air itu bisa dipakai. Coba pikirin sejenak. Kapan sih air itu dianggap najis? Gimana kita bisa yakin kalau air di kamar mandi atau sumur kita itu benar-benar sah buat dipakai bersuci sebelum menghadap Sang Pencipta? Nah, jawabannya ada pada sistem kategorisasi yang sangat presisi ini. Jadi, panduan ini membagi air ke dalam 2 kategori praktis, air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu volumenya kurang dari 2 kulah. Nah, hati-hati di sini, soalnya air jenis ini bakal langsung jadi najis kalau kejatuhan benda najis. Sebaliknya, air banyak adalah air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Air ini nggak akan jadi najis meski kejatuhan najis, kecuali, ingat ya, kecuali kalau warna, rasa, atau baunya berubah. Ini benar-benar batasan yang jenius buat jaga standar kebersihan harian kita. Angka 6. Coba rekam baik-baik angka ini di ingatan Anda. Angka 6 ini adalah jangkar absolut Anda buat mastiin wudhu Anda itu valid dan sah. Tanpa ke-6 hal ini, persiapan spiritual kita rasanya belum lengkap. Ke-6 rukun wudhu ini adalah urutan fisik yang saling melengkapi. Kita mulai dari niat di dalam hati, barengan dengan basuh wajah, terus basuh kedua tangan sampai siku, usap sebagian kepala, basuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir, jangan sampai lupa. Tertib alias harus berurutan. Setiap gerakan ini tuh bukan cuma ngebersihin fisik loh, tapi juga pelan-pelan nyiapin mental kita. Tapi ingat, status suci itu bisa batal. Ada 4 pembatal wudhu. Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, hilangnya akal, kayak tidur, ya kecuali kalau tidurnya menetapkan posisi duduk di lantai ya, lalu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan di masa non-mahram tanpa penghalang, dan terakhir, nyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kita harus lihat ini bukan sebagai aturan yang bikin repot, tapi justru sebagai sistem riset yang sehat banget buat ngembaliin kondisi spiritual kita. Masuk ke bagian keempat,
larangan hadas dan najis. Oke, poin krusialnya di sini adalah kita mulai bergerak ke kondisi yang sedikit lebih berat. Kita udah kelar bahas hadas kecil, sekarang kita lihat aturan soal najis fisik dan hadas besar. Mari kita lihat gimana metode pembersihannya. Najis mukhafafah atau najis ringan itu sangat spesifik, air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun, yang cuma minum ASI, gak makan yang lain. Cara bersihinnya cukup percikan air secara merata ke area itu. Beda cerita sama najis mutawasitah atau najis sedang, yang mencakup mayoritas najis lainnya. Ini mengharuskan kita untuk ngilangin warna, rasa dan baunya sampai tuntas. Logikanya sangat masuk akal dan praktis, bukan? Selanjutnya, teks ini ngasih panduan yang sangat jelas buat mereka yang lagi dalam keadaan hadas besar. Buat yang lagi junub, ada 6 larangan utama, kayak sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, berdiam di masjid, dan membaca Al-Quran. Terus, buat wanita yang sedang haid, larangannya ada 10. 6 yang tadi ditambah puasa, dilarang lewat masjid kalau takut darahnya menetes, dan seterusnya. Aturan ini sama sekali nggak bermaksud menghakimi, ini murni ngasih semacam jeda terstruktur dalam ritme ibadah kita. Terus, gimana caranya kita balik dari masa jeda itu? Nah, rukun mandi wajib ini benar-benar nunjukin kesederhanaan yang indah. Dibandingin larangannya yang cukup banyak, syarat mandinya cuma 2 loh. Pertama niat, dan kedua, ngeratain air ke seluruh tubuh, termasuk ke sela-sela rambut dan kulit. Simple banget, efektif, dan rasanya langsung fresh, baik secara fisik maupun spiritual. Dan akhirnya, bagian kelima, syarat dan rukun sholat. Ini dia. Kita sampai di tonggak utama dari perjalanan kita kali ini. Semua yang udah kita bahas dari awal tadi, mulai dari iman, air, wudhu, sampai mandi, semuanya bermuara di momen ini. Momen ketika kita berdiri untuk sholat. Tapi, sebelum kita mulai bertakbir, ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum sholat dimulai. Masih ingat bahasan kita tadi? Kesucian badan, pakaian, dan tempat dari najis, terus suci dari hadas kecil maupun besar, itu semua persiapan mutlak. Syarat lainnya? Kita harus tahu kalau sholat itu wajib, menghadap kiblat, dan yang pasti, waktu sholatnya udah masuk. Ada satu lagi syarat krusial, menutup aurat. Ini adalah batasan fisik terakhir tentang pakaian yang kita perlukan buat masuk ke dalam bahtera ini. Buat laki-laki, aurat dalam sholat itu antara pusar sampai lutut. Nah, kalau untuk perempuan merdeka, auratnya adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Paham soal batasan ini bikin kita benar-benar siap menghadap Allah. Sekarang fokus ke angka ini. 17. Kalau tadi angka 6 itu jangkarnya wudhu, nah angka 17 ini adalah jangkar ingatan yang paling krusial buat keseluruhan sistem ibadah sholat kita. Ada 17 rukun sholat yang menjaga biar koneksi spiritual kita nggak terputus. Rukun ini adalah bagian yang wajib ada di dalam sholat itu sendiri. Dimulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri buat yang mampu, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dan terus berlanjut sampai salam pertama. Lalu ditutup dengan tertib. Ke-17 rukun ini ibarat kerangka yang tak tertembus, mastiin setiap gerakan kita itu valid sebagai ibadah yang sempurna. Setelah kita bedah lembar demi lembar panduan dari Safinatun Najah ini, ada satu hal yang pengen saya tanyain ke Anda. Mengingat betapa detail dan presisinya syarat, rukun, serta batasan-batasan suci ini, menurut Anda, apakah persiapan harian kita udah cukup cermat untuk secara aman membawa kita naik ke atas bahtera keselamatan ini? Saya benar-benar ngajak Anda buat melenungkan lagi rutinitas ibadah kita sehari-hari dan jadikanlah panduan kokoh ini sebagai rujukan utama. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya.